Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan terkait dengan polarisasi cahaya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah eksperimen fisika klasik. Dosen pengampu Ibu Wahyuni Satria Dewi, SPD MPD. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Diol Kadri, NIM 190330117. Selanjutnya rekan saya Rahli Zilana dan 19033052. Dan saya Dini Ayunda Maini dengan NIM 20033005. Baik, adapun untuk penjelasan pertama itu akan dijelaskan oleh rekan saya Dini. Kepada saudari Dini dipersilahkan. Baiklah, pada praktikum kali ini akan dicari dua tujuan dari eksperimen. Yang pertama yaitu tujuan eksperimen yang pertama menyelidiki pengaruh perubahan sudut terhadap intensitas cahaya pada polarisasi menggunakan 2 polarizer dan 3 polarizer. Untuk tujuan yang kedua, membuktikan kebenaran hukum Malus pada polarisasi menggunakan 2 polarizer dan 3 polarizer. Selanjutnya, untuk alat dan bahan praktikum, nama bahan red diode laser dan polarization analyzer. Sedangkan untuk alat yang digunakan itu basic optic bands, high sensitivity light sensor, rotary motion sensor, universal interface, dan software Pasco Capstone software. Selanjutnya kita masuk ke teori dasar, di mana pada praktikum polarisasi cahaya ini akan dibahas beberapa teori dasar. Di antaranya polarisasi cahaya, yaitu pengurangan intensitas cahaya karena berkurangnya komponen-komponen pada gelombang cahaya. Polarisasi cahaya ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya polarisasi karena pembantulan dan pembiasan, karena bias kembar atau pembiasan ganda, karena pemutaran bidang polarisasi, dan karena absorpsi selektif. Pada polarisasi cahaya ini juga terdapat hukum, yaitu hukum Malus, yang menyatakan ketika arah getaran polarisator dan analisator cahaya yang ditransmisikan akan terdiri dari gelombang terpolarisasi linear dengan radiasi yang setara dengan radiasi awal. Lalu, jika posisi dari polarisator dan analisator ini dibalik, di mana polarisator duluan baru analisator, maka radiasi yang ditransmisikan akan berkurang 1/4 dari radiasi awal. Selanjutnya, pada praktikum ini ada 2 percobaan, yaitu 2 polarizer dan 3 polarizer. Untuk percobaan 2 polarizer itu menentukan intensitas cahayanya melalui filter kedua menggunakan rumus I2 sama dengan I1 cos kuadrat theta. Sedangkan pada 3 polarizer itu intensitas cahaya yang ditransmisikan yaitu melalui filter ketiga itu menggunakan rumus I3 sama dengan 1/4 I1 sin kuadrat 2 theta. Mana keterangannya? Untuk I1 itu intensitas di polarizer 1, I2 di polarizer 2, I3 di polarizer 3, dan theta itu adalah sudut polarnya. Selanjutnya masuk ke prosedur kegiatan. Yang pertama itu penyentingan awal. Untuk alat dan bahan yang telah disebutkan tadi disusun seperti gambar. Lalu, menyambungkan sensor cahaya ke input paspor 2 Pasco universal interface atau sensornya, kemudian menghidupkan Pasco tersebut, lalu mengklik tombol sensitivitas rendah dengan rentang 0 sampai 10.000 di bagian samping sensor cahaya. Selanjutnya, memutar disk hingga bukaan diafragmanya itu berada di depan sensor cahaya seperti pada gambar. Lalu memastikan pule pada RMS itu sudah terpasang. Selanjutnya, menyambungkan sensor gerak putar ke input paspor 1 Pasco, lalu mendorong semua komponen seperti pada gambar. Setelah itu, juga memastikan disk aparatur pada sensor cahaya itu tidak menyentuh polarisator analyzer. Lalu membuka aplikasi pada layar dan mengklik hardware setup hingga memastikan Pasco itu terhubung dengan komputer. Selanjutnya, membuat grafik intensitas relatif dengan waktu dan grafik intensitas dengan sudut. Untuk
mencari data nantinya. Kemudian menghidupkan laser dan memastikan laser itu masuk seluruhnya pada bukaan diafragma yang telah diatur tadi. Kemudian kita masuk ke kegiatan praktikum. Untuk polarisasi dengan dua polarizer, itu yang pertama mengganti polarizer dengan polarizer analizer dengan retarder. Jadi polarizer yang di depan itu diganti dengan retarder, kemudian menggeser semua komponen berdekatan dengan track. Selanjutnya mengklik rekam, lalu memutar polarizer yang tidak memiliki RMS itu searah dengan jarum jam, dan dihentikan perekaman ketika intensitas cahaya pada grafik itu mencapai titik maksimum. Lalu dihentikan perekaman dan setelah itu menghapus run-nya pada layar. Selanjutnya kita mengatur polarizer analizernya dengan melakukan hal sama, yaitu merekod lalu memutar hingga terbentuk titik maksimum, kemudian dihentikan perekaman. Selanjutnya memastikan bahwa di polarizer analizer itu sudutnya itu 0 atau 180 derajat. Kemudian masuk ke pengambilan data untuk dua polar, di mana yang pertama itu klik rekam, kemudian putar perlahan polarizer tadi. Polarizer yang memiliki RMS itu 360 derajat atau satu putaran dengan searah jarum jam sampai membentuk satu gelombang penuh atau lebih pada layar. Setelah itu berhenti memutar, kemudian klik stop merekam. Selanjutnya mengklik data sumari lalu mengubah nama run 1 menjadi dua polar. Ini kita masuk ke polarizer 3 polar, di mana pada percobaan ini itu diatur rangkaian seperti pada gambar. Selanjutnya mengganti polarizer pada polarizer analizer dengan retarder, lalu menggeser semuanya berdekatan, lalu klik record dan putar kembali polarizer itu searah jarum jam hingga mencapai relative intensity minimum, lalu klik stop. Selanjutnya mengganti retarder tadi dengan polarizer analizer, lalu melakukan hal yang sama hingga terbentuk intensitas minimum. Selanjutnya untuk mengambil data pada 3 polar itu di langkah nomor 5, di mana mengklik rekam lalu putar perlahan polarizernya itu hingga 360 derajat, kemudian klik stop. Selanjutnya ganti rekaman dengan 3 polar. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dini. Selanjutnya penyampaian akan disampaikan oleh Saudari Nuraliza. Kepada Nuraliza dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu pada bagian tabel pengamatan. Di sini pada polarisasi cahaya terdapat 2 tabel pengamatan. Yang pertama yaitu untuk hubungan intensitas relatif dengan sudut polarisasi dengan dua polarizer, di mana pada percobaan kemarin kita mendapatkan intensitas satunya yaitu sebesar 22,2%, dan pada polarisasi dengan dua polarizer mendapatkan 10 data, yaitu pada sudut polar yang pertama 29,34 derajat, yang kedua 25,29 derajat, selanjutnya 26,73 derajat, selanjutnya 27,99 derajat, selanjutnya 30,78 derajat, 32,40 derajat, dan 33,66 derajat, dan 34,92 derajat, selanjutnya 36,45 derajat, dan yang terakhir 37,80 derajat. Pada saat telah mendapatkan sudutnya, kita pada grafik pengamatan kemarin kita mendapatkan intensitas relatif ukur yaitu sebesar 16,88% pada setiap sudut polar yang kita dapat kemarin. Yang kedua 18,22%, yang ketiga 17,69%, yang keempat 17,31%, yang kelima 16,30%, yang keenam 15,81%,
Yang ke-7 15,37%, yang ke-8 14,80%, yang ke-9 14,28%, dan yang terakhir 13,80%. Pada bagian pengolahan data, kita telah mendapatkan bagian dari sudut polar dan intensitas relatif ukur, maka kita akan mencari pada intensitas relatif hitung, yaitu pada selanjutnya bagian pengolahan data. Relatif hitungnya yaitu paling besar yaitu 17,21%. Untuk pada bagian pertama yaitu dengan rumus yaitu I2 hitung sama dengan I1 cos kuadrat dikali theta, di mana I1-nya yaitu 22,2% dikali cos kuadrat dikali 29,34 derajat, yaitu didapatlah I2 hitungnya yaitu 17,21%. Dari hasil I2 hitung dengan I2 ukurnya, maka didapatkan persen KSR-nya itu sebesar 1,95%. Maka dari percobaan kemarin didapatkan 10 data, maka dari 10 data tersebut dicarilah dengan menggunakan rumus yang telah ditetapkan dan dicarilah persentase kesalahannya. Dari pengolahan tersebut maka didapatkan persentase kesalahan yang paling besar yaitu hanya 1,95%. Baik, selanjutnya pada tabel kedua yaitu hubungan intensitas relatif dengan sudut atau polarisasi dengan 3 polarizer. Yang pada I1-nya yaitu kami mendapatkan 22,2%. Maka dengan menggunakan rumus I3 hitung yaitu sama dengan 1/4 dikali I1 kali sin kuadrat dikali 2 theta, di mana pada data pertama yaitu kami mendapatkan sudut polarnya 37,8 derajat dan intensitas relatif ukurnya 5,73%, maka didapatkan hasil I3 hitungnya yaitu sebesar 5,2%, dan kami mendapatkan persen KSR-nya yaitu 9,2%. Untuk 10 datanya kami menggunakan rumus yang sama dan didapatkan persentase kesalahan yang paling besar yaitu 9,2%. Baik, untuk selanjutnya itu pada pembagian pembahasan. Pada pembahasan yaitu pada percobaan pertama polarisasi dengan 2 polarizer. Perhatikan mengatur polarizer dan analisator di maksimum, lalu melakukan pengamatan pada bentuk keluaran berupa grafik dari proses polarisasi cahaya. Pada koordinat puncak maksimum awal kurva pada sumbu Y yang ditetapkan nilai I1 yaitu 22,2%. Pada percobaan kedua yaitu polarisasi dengan 3 polarizer, praktikan mengatur analisator minimum dan polarizer minimum. Lalu melakukan pengamatan pada bentuk keluaran berupa grafik dari proses polarisasi cahaya dengan mendapatkan intensitas pertamanya yaitu 22,2%. Berdasarkan dari hasil pengukuran dan perhitungan pada percobaan pertama atau polarisasi dengan 2 polarizer, terlihat bahwa semakin besar sudut polarnya maka intensitas cahaya akan semakin kecil dan sebaliknya. Sedangkan pada percobaan kedua atau polarisasi dengan 3 polarizer, didapat bahwa semakin besar sudut polar maka intensitas cahayanya akan semakin besar dan sebaliknya, serta baik 2 polar maupun 3 polar memiliki intensitas pertamanya sebesar 22,2% dan persentase kesalahannya di bawah 15%. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurhaliza. Untuk pembahasan selanjutnya itu akan saya jelaskan. Untuk tugas akhir, yang pertama itu polarisasi dengan 2 polarizer.
Klik pada smart cursor dari toolbar grafik dan pilih add coordinate atau delta tool. Posisikan kursor total di atas minimum dan baca sudutnya atau angka kiri dalam kotak di setiap minimum. Berapa perubahan sudut dari minimum ke minimum ke minimum? Mengapa? Untuk jawabannya, perubahan sudut sama dengan kurang lebih plus minus 175 derajat pada grafik, sebab sudut yang ada di bagian atas polarizer analyzer berada pada 180 derajat, serta antara minimum ke minimum memiliki intensitas yang sama sebagai fungsi dari kosinus kuadrat antar dua bidang transmisi. Soal kedua, hitung I2 ukur menggunakan persamaan 1. Gunakan sudut yang dicatat dalam tabel data, lalu bandingkan hasilnya dengan I2 ukur untuk setiap sudut. Terlampir pada tabel yang telah kami tampilkan, bisa dilihat. Pertanyaan ketiga, seberapa baik teori tersebut bekerja? Teori yang digunakan yaitu persamaan 1 bekerja dengan baik karena berdasarkan hasil perhitungan dan pengukuran didapatkan selisih yang kecil sehingga nilai presentasi kesalahan kurang dari 10%. Untuk pembagian kedua, polarisasi dengan 3 polarizer. Mengapa siklus 3 polar 2 kali lebih banyak dari pada polar? Jawabannya karena saat pengaturan polarizer analyzer sehingga didapatkan intensitas minimum sudut polar yang didapat adalah 90 derajat. Sedangkan pada 2 polar, polarizer analyzernya membentuk sudut 180 derajat. Ketika intensitas relatif maksimum sehingga pada percobaan 3 polar siklus yang terbentuk lebih banyak daripada siklus percobaan 2 polar. Untuk pertanyaan kedua, persamaan 3 dari teori memprediksi bahwa maksimum 3 polar seharusnya 4 kali lebih rendah dari tinggi maksimum 2 polar. Apakah pemeriksaan ini benar? Ingatlah bahwa polarisasi tidak ideal. Untuk jawabannya, benar. Dapat dilihat pada grafik 2 polar 3, polar di lampiran terlihat tinggi maksimum percobaan 3 polar plus minus 6% dan tinggi maksimum percobaan 2 polar plus minus 23%, di mana tinggi maksimum 3 polar 4 kali lebih rendah dari tinggi maksimum 2 polar. Pertanyaan ketiga, berapa sudut polarizer tengah dan polarizer pertama atau sumbu polarisasi laser untuk mendapatkan transmisi maksimum melalui ketiga polarizer tersebut? Jawabannya 32,40 derajat dan 37,80 derajat. Soal keempat, berapa sudut antara polarizer tengah dan polarizer pertama untuk mendapatkan transmisi minimum melalui semua 3 polarizer? Jawabannya 30,06 derajat dan 27,63 derajat. Soal kelima, hitung I3 ukur menggunakan persamaan 3, gunakan I1 pada percobaan 2 polar dan sudut yang dicatat dalam tabel data. Untuk jawabannya terlampir pada tabel yang telah kami tampilkan. Pertanyaan selanjutnya, seberapa baik teori tersebut bekerja? Jawabannya, cukup baik, sebab berdasarkan hasil perhitungan dan pengukuran yang kami dapatkan, nilai intensitas relatif ukur dan intensitas relatif hitung memiliki selisih yang kecil dan nilai presentasi kesalahannya didapat kurang dari 10%. Bahkan nilai presentasi kesalahan yang paling besar yaitu 9,2% dan nilai tersebut masih bisa ditoleransi. Baik, untuk kesimpulan dari praktikum kami, di sini kami mendapatkan kesimpulan pengaruh perubahan sudut terhadap intensitas cahaya pada 2 polarizer adalah semakin besar sudutnya maka intensitas cahaya semakin berkurang atau bernilai kecil, dan sebaliknya pada 3 polarizer pengaruh perubahan sudut terhadap intensitas cahaya semakin besar sudut maka intensitas cahaya juga semakin besar dan sebaliknya. Dari percobaan dapat dibuktikan kebenaran dari hukum Malus, yaitu saat polarizer dan analisator dilalui cahaya, maka akan terbentuk polarisasi dengan intensitas cahaya semakin besar jika sudut polarnya diperkecil, jika analisator diputar
terhadap polarisator, maka nilai maksimumnya akan menjadi seperempat lebih kecil, serta intensitas cahaya yang didapat semakin besar jika sudut polarnya diperbesar. Baik, sekian yang bisa kami presentasikan untuk penyelesaian tugas eksperimen fisika klasik. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.